Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepadanya di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disampaikan oleh para ulama yang bersambung dari Rasulullah SAW hingga masa kita. Dalam kesempatan ini kita akan meneruskan tentang bagaimana peran sunnah dalam menjelaskan ajaran agama Islam. Jadi kita ini diberikan mukjizat yang kekal, mukjizat yang bisa disentuh, yaitu Al-Quran, yang ajarannya itu tidak bisa diubah oleh manusia, huruf-hurufnya tidak bisa diubah oleh manusia, sehingga aneh sekali ada tulisan yang tidak bisa diubah oleh manusia, tidak bisa dicontek oleh manusia, tidak bisa disaingi oleh manusia. Baru hanya ini di dalam sejarah ada mukjizat bentuknya tulisan dan menantang lagi, itu Al-Quran. Dan keajaiban Al-Quran terus berlangsung hingga saat ini, sehingga pada saat tadi diceritakan tentang Gaza, itu di antara keajaiban Gaza yang menggetarkan orang adalah jarak pertempuran 0 km atau tanpa jarak, yaitu apa? Dengan tangan, menaruh bom dengan tangan kosong di alat musuh yang paling canggih yang ditakuti oleh dunia, tapi dengan tangan kosong meletakkan di atas senjata yang paling dikagumi, ditakuti oleh manusia di dunia, yaitu Merkava. Ternyata dengan tangan kosong itu berhasil diletakkan dan menghancurkan bom, dan orangnya selamat. Menghancurkan Merkavanya, yang pelakunya selamat. Ini keajaiban. Dan keajaiban itu terjadi dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Dan dengan membaca apa? Dengan membaca potongan dari surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di antara mereka ada penutup, kemudian di samping mereka ada penutup, dan kami tutupkan mata mereka sehingga mereka tidak mampu melihat. Maka teknologi yang canggih tiba-tiba melenyap semua kemampuannya dengan dibacakan ayat dari surah Yasin ini. Jadi ini betul-betul mukjizat, karena nggak bisa ditahan antara musuh sama musuh. Dan dengan bacaan itu Allah wujudkan bukti nyata kemujizatan, kekaramatan bagi yang melakukan, kemujizatan bagi yang dibaca. Jadi betul-betul umat Nabi Muhammad SAW ini mulutnya itu sangat berharga, karena dengan doanya itu diwujudkan oleh Allah. Dan inilah di antara keajaiban bagi umat Nabi Muhammad yang kita gunakan betul-betul, yaitu doa. Yang dulu kita anggap sebagai cerita-cerita yang ya antara percaya dan tidak tentang keajaiban orang-orang tua kita, kakek kita dalam perjuangan melawan Belanda, yang katanya ditusuk di 7 Minir pada saat meledak katanya anak kiai dan sebagainya. Ternyata sekarang depan mata kita dipoto, divideokan pelakunya dan terjadi. Jadi ini adalah Allah makin
makin tunjukkan makin jelas ya, tentang keajaiban dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya juga kita tentang poso misalnya, bagaimana masjid yang mau dibakar, dipanah, tapi ketika orang di dalam masjid berzikir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar zikir, maka semua api nerakanya itu kembali kepada terang. Ya, nah ini juga yang kita baca itu sampai merinding, Tapi kita nggak ada fotonya. Kalau sekarang makin canggih, ternyata difoto, di video itu. Berarti yang nggak divideokan, nggak difoto, itu lebih banyak lagi. Inilah bukti, salah satu bukti tentang kebenaran, keajaiban, mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga kemujizatannya yang memberikan ajaran-ajaran yang sifatnya adalah ajaran utama, prinsip-prinsip dasar. Yang inilah kemudian oleh Imam Muhammad Abu ya, dikatakan kita kembali kepada prinsip-prinsip utama Al-Quran ketika kita ingin melakukan pembaruan. Jadi kembali kepada Al-Quran untuk mencari apa nih untuk kita membarukan kembali umat Islam, maka dilihat lagi prinsip-prinsip utama dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini setelah kita prinsip utamanya ada prinsip penjelasnya, pelengkapnya, yaitu As-Sunnah. Dan ini di dalam ajaran kita, di dalam ajaran tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, terlihat sekali peran antara Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu satu di sini penjelasan umum, di sini penjelasan secara detail, yaitu di dalam As-Sunnah. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan tentang sholat saat seperti perang tadi. Ada yang mengatakan, oh mereka sholat katanya pakai tutup kepala. Seharusnya sholat itu nggak boleh ditutup mukanya. Ada aja kan muka mata-mata itu, mata-mata cari kesalahan sesama umat muslimin. Ya, orang kita lagi menyembunyikan identitas, dia disuruh buka mukanya. Kan? Maka posisi dalam sholat sedang dalam keadaan takut itu berbeda dalam kondisi normal. Maka diajarkan di dalam Al-Quran bagaimana caranya sholat dalam kondisi takut dalam peperangan. Ya. Malah sekarang banyak orang-orang non-muslim itu pada masuk Islam. Kenapa? Karena ternyata pejuang-pejuang itu ketika berada di dalam bangkar mereka sudah pada ngaji, pada mutolaah, murojaah Al-Quran, Masya Allah. Sehingga pada ternyata ini gara-gara Al-Quran inilah mereka menjadi kuat, ya, mengalahkan pasukan yang terbesar dunia yang keempat atau berapa, kalah dengan mereka-mereka ini yang sebenarnya lagi pada ngaji. Maka akhirnya orang kadang banyak yang pengen nyari Quran, saya baru baca 2 hari itu, saya baca berapa hari pada masuk Islam, gara-gara itu. Jadi betul-betul terlihat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang bagaimana kita bersuci, memerintahkan kita bersuci kalau masuk sholat. Kemudian Rasulullah dalam As-Sunnah menjelaskan bagaimana cara bersuci, baik bersuci yang besar yaitu mandi junub ya, atau bersuci yang kecil yaitu apa? Berwudu dan thaharah. Sehingga betul-betul sampai dalam masalah ini saja ya lengkap kita. Sehingga kita katakan kita itu diajarkan tentang thaharatul jinan, thaharatul badan, sama thaharatul makan. Lengkap. Yaitu apa? Kita diajarkan tentang kesucian dalam hati, kesucian dalam pakaian, dan kesucian dalam lingkungan. Jadi baru kali inilah manusia mendapatkan penjelasan tentang yang sekarang dinamakan higienis. Dan sekarang higienis itu hanya tentang apa? Tentang lingkungan atau bagian luar dari tubuh. Sementara di dalam tubuhnya saja itu enggak. Bahkan ini yang membuat ada orang penjaga di barat itu sampai masuk Islam. Kenapa? Karena mereka orang-orang barat itu ibu kosnya itu diantara perbuatan
sisa-sisa atau yang tadi masih ada di sini nempel ke pakaian dalamnya, maka pakaian dalam itu bau menjijikan, ya. Betul-betul memang kotoran. Tapi ada sekelompok orang yang celana dalamnya dalam hal itu bersih aja, maka dia akhirnya bingung. Ini para kotor, apalagi mereka serang lari, olahraga kan, itu pada nempel semua, pindah ke sini. Dia jijik banget itu bukasnya. Sementara ada satu kamar ini yang bersih. Aneh lah, kemana nih? Maka sampai dia tanya, kenapa kamu kok nggak ada sisa-sisanya, nggak ada bekasnya gitu. Yang di Solo itu saya jijik sekali gitu. Ternyata saya diajarkan untuk namanya bersuci. Jadi nggak boleh najis itu ada di tubuh, harus sampai bersih, sampai lubangnya aja juga harus dibersihkan. Jadi nggak boleh itu tertinggal. Itu betul ajaran agama kami. Jadi kami itu sampai segitu dia diperintahkan. Oh berarti ajarannya benar katanya. Akhirnya masuk Islam ya gara-gara masalah tohar, ya masalah tohar. Sehingga ada sahabat Nabi yang sebenarnya ketika ada orang Yahudi nanya, kamu betul masalah ke kamar mandi, ke WC itu diajarin? Oh iya, bangga dia, bangga. Kami itu kalau di Rasulullah ngajarin kalau ke kamar mandi kamar kecil masuk kaki kiri, kalau keluar masuk ke menggunakan kaki kanan. Terus kalau duduk nggak boleh bicara dan seterusnya. Diajarkan sampai urusan yang paling privasi, itu apa? Itu ya yang kita malu ya, yaitu di kamar kecil. Jadi semuanya itu diberikan tuntunannya dan diberikan juga contohnya oleh Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW. Jadi betul-betul ini ajaran yang paripurna, ya. Kemudian kita juga diperintahkan dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kita diperintahkan untuk berpakaian ke masjid, pakaian yang dikatakan zina. Apa itu zina? Itu pakaian yang bagus. Maka kita ke masjid pakaiannya pada nggak ada baunya, pakaian yang bersih, ya. Nggak ada yang apa doang misalnya kan, pakaian dalam atau pakaian apa yang nggak pantas, ya. Di situ kita berpakaian rapi. Kenapa diperintahkan dalam Al-Quran zina? Ya. Kemudian yaitu hiasan aslinya, ya. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan sebatas mana berpakaian yang dibolehkan, yaitu minimal ada namanya aurat, ya. Aurat kalau lelaki itu sampai di bawah lutut, ya, sampai di atas pusat. Tapi itu pun kita nggak ada kan, cuma berpakaian segitu kan. Jadi minimalnya segitu, ya. Jadi ini kita tutup, ya kita tutup. Kemudian Rasulullah menjelaskan juga tentang apa yang nggak boleh, yaitu apa? Pakaian dari sutra, ya. Pakaian dari sutra atau yang terlalu belentang-belentang, pakaian menyilaukan mata, sehingga sholat kita lebih melihat duit. Ada ceritanya di sini kan, ada tulisan apa kan, jadi kita akhirnya orang lagi sholat lagi baca tulisan di sini kan, atau gambar-gambar, itu nggak boleh, ya. Karena masjid itu untuk beribadah, ya. Kemudian Rasulullah Al-Quran juga memerintahkan untuk apa? Menghadap ke arah Masjidil Haram. Nah, kenapa diperintahkan ke Masjidil Haram? Sebelumnya kita beribadah ke arah Baitul Maqdis. Jadi dikatakan tadi itu jangan menteng, itu Al-Aqsa itu adalah kiblat kita yang pertama. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, la tusyaddu rihal illa ila thalath. Jangan terlalu memaksakan kita pergi itu kecuali kepada 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya. Artinya apa? Ya kita perlu memaksakan. Yang lain nggak perlu dipaksakan. Itu harus. Bahkan ada yang katakan, oh ini kalau kita mau umroh ini sekalian sono katanya. Nanti kita pakai umrohnya itu harusnya 3, ya. Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa gitu. Seharusnya ada jalurnya. Ya ada jalurnya. Nah dulu pada masa Khilafah Utsmaniyah ada kereta. Kereta jalur apa? Trans Islamik dari
apa itu Istanbul, ya. Kalau sekarang jadi Istanbul, dulu Istanbul ya. Dari Istanbul kemudian ke arah apa namanya itu ke Damaskus, ya, atau Syria dan seterusnya ke Masjidil Haram, ya, ke Mekah, ke Madinah, kemudian juga nyambung ke Aqsa, terus ke Irak. Jadi seluruh dunia Islam disambungkan oleh kereta, jalur kereta, dan belum lama dibangun. Nah, maka di antara sasaran penyerangan oleh Lawrence of Arab, gitu ya, agen rahasia dari Inggris adalah menghancurkan jaringan kereta itu. Dan itulah yang kemudian mereka bergabung dengan pasukan dari Saudi, kelompok Ibn Saud, ya. Jadi sasarannya kereta itu. Jadi dia banyak menghancurkan kereta, jalur kereta itu, ya. Sampai saat ini nggak ada dibangun lagi. Jadi Khilafah Utsmaniyah yang bangun, yang menghancurkan adalah Lawrence of Arab. Jadi agen rahasia Arab bersama beberapa suku dari Arab Saudi, ya. Di antara yang sekarang yang berkuasa, gitu ya. Itu yang menghancurkan kereta. Dulu nyambung dunia Islam, nyambung dengan kereta. Karena itu sangat penting hubungan itu, ya. Nah di sini, jadi Rasulullah memerintahkan kita, ngajarin kita ke Masjid Aqsa. Kemudian turun Al-Quran untuk mengarahkan ke Masjidil Haram. Yang sebelumnya itu diminta terus sama Rasulullah, ya. Jadi nggak sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika syatrul masjid, qad nara taqalluba wajhika fis sama." Jadi kami lihat mukamu itu sering minta-minta, ya Allah, arahkan saya dikasih kiblat, ya Allah, kiblat khusus. Kemana? Yang dibangun oleh kakek saya Ibrahim, belum diberikan. Jadi masih ke arah Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu masih ada berhala-berhala. Ya. Akhirnya apa? Maka Allah memerintahkan bahwa diwajibkan syatrul Masjidil Haram. Maka saat ini arahkan. Jadi sebelumnya kamu minta, sekarang arahkan. Maka akhirnya ada masjid namanya Qiblatain. Itu apa? Karena lagi sholat, ya, para sahabat itu mendengar, oh, kiblat sudah pindah ke Masjidil Haram. Maka dari arahnya ke sini, dia pindah langsung ke arah sebaliknya, ya, ke arah sebaliknya. Jadi apa itu? 180 derajat, ya. Kiblatnya ada dua. Ada masjid Qiblatain. Jadi nggak apa-apa kalau sholat berarti sholat udah pindah sekarang. Lalu sholat itu langsung nggak pakai dibatalin dulu. Benar nih kitanya, nggak pakai, langsung aja putar, ya, putar. Mungkin udah ada abad dari Rasulullah, nanti akan ada, siap-siap, nanti akan ada, mungkin ya, akan ada, kita dipindahin ke mana? Arahnya ke Masjidil Haram. Jadi para sahabat itu ketika dengar berita lagi sholat, ada yang masih tahu. Ya, kiblat kita sudah dipindahkan, lagi sholat dipindahkan, sehingga berputar 180 derajat. Maka di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain, ya. Karena orang sholat masjid kiblatnya ada dua, ya. Seperti itu, ya. Nah jadi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Maka arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana engkau berada arahkan, ya, wajahmu ke arahnya, ya, ke arahnya. Maka semuanya ini menjadi keputusan, menjadi kewajiban bagi kita bahwa sholat arahnya ke Masjidil Haram. Tapi ini arah, ya. Nah ini yang kemudian juga ada apa? Ada masalah ketepatan. Kok Masjidil Haram? Soalnya kita juga ada fitnah, ya. Sampai ke Amerika kemarin juga, ya. Ada katanya, ya, arah mana ke arah yang benar. Ternyata kalau kita betul-betul arahnya itu benar-benar ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu kita untuk istiqlal aja itu udah nggak bisa lurus, harus melengkung ini. Udah mulai ada beberapa meter itu harus melengkung sesuai arah. Kalau kita mau betul-betul kita ya, betul-betul pas ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Apalagi di lapangan, yang berapa ratus meter, sholat Id, nggak bisa lurus itu karena harus ada miring gitu. Nah, maka disinilah para ulama melihat ini, ya, fawallu wujuhakum syatrah. Jadi
arah, bukan ngepasin ya, ngepasin. Karena kiblat itu adalah apa? Adalah sebagai penanda, ya, penanda arah. Tapi nggak harus pas banget gitu. Ya, kalau pas banget nggak, masjid-masjid yang banyak-banyak itu nggak boleh lurus begini, pasti ada miringnya, ya. Maka disinilah nggak harus pas banget. Jadi yang diharuskan apa? Arahnya. Walaupun kita berusaha juga ya, pakai alat sekarang itu ada untuk apa? Kalibrasi kan ya. Kalibrasi untuk kiblat, ada juga ya, ada dari Kemenak apa ya. Tapi untuk pas banget itu nggak harus sebetulnya. Ya. Karena letak kita harus sampai ke Ka'bah gitu. Nah itu sulit, ya. Apalagi yang panjang gitu ya. Maka seperti akhirnya masjid-masjid berbeda arahnya, ya, arah miringnya gitu ya. Tapi yang teknisnya sekarang berada di Kemenak ya, pemerintahan dan teknologi ya. Tapi yang sebetulnya diperintahkan adalah syakroh, ya arah, ya arah. Jadi kita jangan terlalu apa namanya juga saklek dalam masalah itu, ya. Atau kita juga ketika kita dalam perjalanan, maka ketika kita tidak tahu arah sebenarnya di mana, maka kita tetap boleh sholat, ya dengan niat, saya nggak tahu nih, udah kemana aja, ya. Kayak kita yakini, kita ikhtiar, mana kira-kira gelap-gelap ini. Belum kelihatan ini arah. Maka di situ kita istihad masing-masing ya. Yang kita lihat ini kali arahnya. Karena ini sebagai apa? Arah, bukan harus pas gitu ya. Jadi dalam masalah itu kita boleh beristihad kalau tidak ada alat. Sekarang ada alat di sini ya. Program-program itu kayak BSI itu ada arah kiblat. Walaupun itu gini-gini, coba-coba. Benar bisa berubah-ubah juga gitu kan pakai HP ya. Itu juga sedikit atau cukup membantu ya. Tapi di hotel-hotel itu ada sekarang kiblat ya. Jadi Rasulullah mengajarkan itu semua. Penjelasan-penjelasan yang sebelumnya belum ada di Quran. Jadi penjelasan detailnya adanya di Sunnah. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan tentang apa? Sholat sunnah. Ya seperti kemarin kita bilang tentang sholat tarawih. Yang sempat gel-gel juga ya. Sholat tarawih juga ada macam-macam. Padahal memang nggak dijelaskan rokaatnya oleh Rasulullah. Tapi ada orang Islam ya di era modern katanya masalah itu. Ada bilangannya itu apa? Oh, dalil tentang sholat malam, sholat tahajud. Wah ini ramai, akhirnya ramai. Akhirnya banyak yang ambil itu. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah kalau sholat malam nggak lebih dari 13. Ya, nggak lebih dari 13. Akhirnya disimpulkan, oh berarti tarawihnya ada 8, 3-nya witir. Nah itu udah ya kesimpulan itu lah ya. Pada dasarnya itu riwayat tentang apa? Sholat malam ya. Sedangkan yang dijalankan oleh para sahabat, oleh Sayyidina Umar yang kemudian diorganisasikan secara berjamaah itu 20 ya. Bahkan ketika di Madinah mendengar orang-orang di Makkah sholat tarawih 20, mereka juga pada apa? Pada tawaf di sela-sela dia sholat itu kan sholat tarawih itu artinya nyantai, ya ada berhentinya. Maka ketika berhenti setiap 8 rakaat dia berhenti itu pada tawaf. Maka di Madinah dengar itu cemburu. Wah mereka bersolat juga sama kayak kita, nambah juga tawaf juga. Gimana nih? Udah ditambahin gitu. Ditambahin. Dulu berebut banyak-banyakan ya. Jadi 36, ada yang jadi 41. Jadi 41 berarti macam-macam ya. Jadi bilangan tarawih itu ya dulu itu apa? 20 kalau nggak 36, kalau nggak 41. Selama 1000 tahun lebih ya. Baru kemudian itu ada yang mengatakan ada dalil yang sahih ya. Lagi GR-nya lagi apa senang-senangnya kita tentang dalil sahih akhirnya banyak yang ngambil itu sampai ke sini ya. Ya ketika dijelaskan masalah itu ya kita udah kebiasaan udah apa kita terusin ada mana. Memang Rasulullah enggak mau apa namanya enggak menentukan bilangannya, hanya beliau mencontohkan diisi malam bulan Ramadan dengan sholat ya, sholat sunnah khusus. Ada sholat sunnah yang setelah sholat
Isya, ya, bukan yang sholat malam. Karena sholat malam itu memang bagi Rasulullah itu wajib, bagi kita sunnah, ya. Bagi Rasulullah wajib, bagi kita sunnah. Sholat malam. Dan itu yang dilakukan oleh beliau terus-terusan yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah menjelaskan juga sholat qobliyah, ya, ba'diyah, kemudian sholat duha, sholat atau macam-macam sholat itu banyak sekali. Ya. Kemudian juga kita ada sholat apa namanya? Sholat mutlak, sholat yang kita apa misalnya apa ini sholat. Ada sholat mau dibunuh, ada juga. Sholat mau dihukum, ada. Sholat taubat, sholat mau dihukum. Ada ceritanya sahabat Nabi itu siapa itu ya, orang soleh, dia mau dibunuh, ya, mau dihukum bunuh. Maka dia bilang, tolong saya dikasih waktu untuk sholat 2 rakaat. Maka akhirnya ya dia pikir, ya kita tinggal siapa aja bunuh dia, karena kesiannya kasih kesempatan dia sholat. Dia sholat 2 rakaat. Kemudian simpel dia minta kepada Allah, minta diselamatkan. Akhirnya selesai sholat, yang mau bunuh tadi terbunuh. Ternyata yang bunuh siapa tuh? Malaikat. Jadi saat dia sholat itu dia minta, ya Allah, selamatkan saya dari orang zalim yang membunuh saya. Maka dikatakan malaikat itu, kenapa nih nggak langsung bunuh dia yang musuh itu di awal kali, baru selesai. Jadi malaikat itu akhirnya di jarak jauh, ya, jarak berapa langitnya ke berapa gitu. Jadi ketika dia doa itu dia dengar permintaan itu, maka goncang banget. Ya. Jadi kita ini doa kita itu, mulut kita ini bisa menggoncangkan langit dengan apa? Dengan minta kepada Allah, dengan nangis. Itu langit itu akan terberat. Jadi malaikat akan membantu kita. Bayangin orang beriman, mulutnya itu nilai kita, mulut kita sekarang ini gampang bergibah, wah, lagi bisa politik, ya. Oh, ini begini. Padahal mulut kita itu, ketika kita bersyahadat kepada Allah dan Rasul, itu mulut kita nilainya itu bisa menggoncangkan langit. Malaikat itu akan membela. Dan itu dari Gaza itu jadi bukti. Ya, kita baca satu ayat saja, Allah berikan kemujizatan atau kekaramatan, ya, kemujizatan Al-Quran dan kekaramatan bagi yang membacanya. Ya. Jadi banyak kejadian begitu. Jadi selesai sholat selesai, yang musuhnya tergeletak, terbunuh oleh malaikat. Jadi apa saja kita, ya, ada ada hajat, minta dibayarkan hutang, minta disembuhkan dari penyakit, minta dijauh dari orang yang zalim. Kita itu tinggal malam-malam sholat yang khusyuk, nangis, senangis-nangisnya, itu selesai. Jadi itu ada kunci, ada hotline kita ya kita pakai. Itu maksudnya orang-orang ada kunci hotline-nya ada di sejadah kita. Ya, nggak pakai bilang diam-diam. Jadi orang beriman itu atau kita bukannya diam-diam, karena diam-diam berdoa, bukan diam-diam gila ya, atau apa tadi kata-kata serigala, bukan, diam-diam itu berdoa. Bahaya, terpanik itu orang kalau didoakan sama orang beriman, tapi berimannya gimana? Yang yakinannya kuat, yang nangis kepada Allah, selesai amanahnya. Ya Allah, saya diberikan iman. Selesai ya, apa namanya? Malam-malam tapi jangan di situ dong, itu ngomong. Coba jadi perhatian, tadi foto semua orang. Nangis dia Allah, sirap ya. Jadi nangisnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa saja. Maka orang beriman itu kan cobaannya, kenapa? Kesempatan untuk nangis. Kita kalau banyak uang, banyak jabatan, makan enak, itu kira-kira kalau berdoa itu bisa nangis nggak? Ya ada. Karena mulutnya kenyang, itu banyak. Maka kita kadang-kadang dikasih cobaan, ya, supaya apa? Benar-benar jadinya peribadahnya, ya kelaparan, lagi dimusuhin, lagi diapain. Kesempatan dibantuin kita dengan kasus-kasus masalah seperti itu. Seperti apa itu? Seperti saya kutuk, ya, saya kutuk. Apa itu? Di penjara sampai mati oleh siapa? Oleh Jamal bin Hasan. Maka selama di penjara itu beliau berdoa sambil larang.
Silau Quran ada guru-gurunya waktu itu termasuk ya Dr. Hidayat Wahid, siapa termasuk Dr. Idris ya. Sekarang ini wali kota ya. Saya lihat itu, orang hebat semua nih. Saya waktu itu jadi mahasiswa di KR kan. Saya lihat yang terlibat dalam penerjemahan Silau Quran ini orang besar semua nih ya. Seria-seria. Saya paling kecil barangkali di situ ya. Dan di antara saya dengar dari itu, gimana perasaan kamu ketika menerjemahkan Silau Quran? Ya, kita terbawa gitu. Tahu di antara yang menerjemahkan menangis gitu. Jadi kenapa? Karena ditulis sampai menangis. Saya butuh. Itu jalan. Teman-teman yang disiksa dalam menangis. Situlah. Maka ya dengan penderitaan yang dia tahan berapa tahun itu Allah kasihkan kemuliaan berupa karya yang apa? Yang diterima oleh umat dan beliau itu dipuji oleh manusia sebagai asyhad, ya, sebagai martir. Jadi ya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan seperti yang kita gambarkan kita terus kesenangan-kesenangan, bukan, tapi ujian-ujian, cobaan dari situlah kita terangkat. Ya. Nah, bagaimana kalau nggak ada ujian? Kita kayaknya hidup kita nyaman-nyaman aja. Nah, jangan cari masalah, ya. Jangan sampai cari masalah. Kata Rasulullah SAW, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kamu mengharap-harap ketemu musuh. Saya pengen nih kayak orang di Gaza menghadapi musuh. Bukan itu cita-cita kita ya, bukan begitu. Negara kita kacau biar kita masuk apa? Masuk surga nih dengan jihad. Bukan. Jadi tujuan kita bukan perang ya. Kalau ada perang, kita gunakan kesempatan itu untuk naikin derajat kita di sisi Allah. Tetapi kalau damai, maka ya membangun tujuan kita damai. Ya. Dalam kita bahagia, begini apa ya? Membantu, yang membangun dan seterusnya, ya, membangun dan seterusnya itu ya cobaan kita saat ini, ya. Jadi masing-masing ya. Maka Rasulullah bersabda, "Was'alullaha al-afiyah." Mintalah kepada Allah al-afiyah. Itu keselamatan, bukan dari cobaan. Kalau cobaan ada, terus ada. Bahkan ada yang mengatakan banyak para wali, ya, beberapa wali itu dicoba oleh istri. Itu diomelin sama istrinya. Jadi dia diomelin istri itu bisa meningkatkan derajat dengan apa? Sabar, ya, sabar, ketawa aja diomelin. Begini kamu, saya berdoa Allah, saya terima sabarnya. Saya ingin apa? Diangkat derajatnya. Dan akhirnya banyak yang jadi wali gara-gara istrinya cerewet ternyata kan. Jadi syukuri juga ya, sampai dapat begitu aja. Atau benar apa? Cobaan anak ada, anak juga. Jadi jangan Ustaz itu orang bandel banget. Ya, dicoba dia sama anak gitu ya. Kita yang anak kita sore-sore jangan bangga juga. Oh, itu boleh anak saya berhasil begini. Enggak juga. Ya, itu ya pemberian dari Allah gitu ya. Masing-masing dicoba, kita dicobanya dengan apa? Nah, itulah kita lihat itu cobaan itulah sebagai tangga kita untuk naikin derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan membangga-bangga dengan apa? Dengan sesuatu yang kelihatan indah-indah baik-baik. Ya, dunia ini sifatnya apa? Sifatnya menipu. Ya. Nah, kalau kita ada kebaikan-kebaikan, kenikmatan, terus kita lupa bersyukur, kita menganggap sampai rumah itu kita anggap ini hak kita. Kalau kita sering ke masjid maka hidup kita nyaman. Enggak bersyukur, nah, bisa berlipat. Ya, sampai lupa, oh ini hak saya begini. Maka apa saja yang kita lakukan dunia ini selalu dengan alhamdulillah. Ucapin alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Punya anak, alhamdulillah. Anak soleh, alhamdulillah. Ada istri, alhamdulillah. Bisa makan, alhamdulillah. Sabda Rasulullah SAW, "Man asbaha mu'afan fi jasadihi, aminan fi syirbihi, wa 'indahu qutu yawmihi, ka'annahu izat dunya bihadafiriha." Barang siapa yang pagi hari mulai batuk. Barang
bisa digerakin, alhamdulillah. Kemudian aminan bisirri keluarganya nggak ada yang bertengkar, nggak ada yang sedang musuhan, ya bisa ranjang lah apalah. Maka alhamdulillah masih pada damai-damai istri dan lain ya. Wah ini untuk yomi ternyata hari ini masih ada apa telur, terima kasih alhamdulillah. Apalagi ada daging juga alhamdulillah. Ada di apa namanya di rekening ada banyak alhamdulillah. Jadi orang beriman itu dia itu prinsipnya ya kan suruh baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kira karena masalah tuh bahagianya itu gampang. Nah kalau kita lewat kita anggap saya mau itu bisa bernikmat ya. Ke rumah damai-damai tapi sengaja marah-marah gitu. Nah itu bahaya, itu bernikmat ya. Kena di situ. Yang tadi kita lagi pengen gitu kayaknya berjihad tapi dicoba di depan mata gagal. Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi prinsipnya cuma dua. Rasulullah bilang kalau nggak bersabar nggak bersyukur, atau bersabar atau bersyukur gitu ya. Kalau dapat enak kita bersyukur, kalau dapat susah bersabar. Maka dengan dua saja, dengan dua ilmu ini kita semua kehidupan ini jadi kebaikan. Semua dunia ini jadi tanda-tanda pahala yang besar. Jadi dimudahkan oleh Rasulullah ya. Teorinya nggak banyak-banyak tinggal sampai teorinya ya. Kayak matematika teori enggak, itu teorinya sabar atau syukur ya. Bukan. Nah. Kemudian Allah juga mengajarkan kita untuk apa? Untuk berpuasa. Nah puasa ini, saum ini ya. Dulu pada masa Rasulullah SAW atau sebelum Rasulullah itu orang-orang Quraisy pada puasa pada apa? Hari Asyura. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan berpuasa. Jadi puasa ini memang ya, suatu amalan yang memang diwariskan dari para nabi-nabi. Sehingga pada masa orang kafir Quraisy itu mereka menjalankan kebiasaan puasa itu. Maka Rasul mulai mengajarkan para sahabat untuk berpuasa. Ya. Sampai apa? Sampai datang bulan Ramadan. Dulu belum Ramadan belum ada. Kapan bulan Ramadan itu? Bulan tahun kedua dari apa? Dari Hijriah. Berarti pada masa di Mekah belum pada puasa Ramadan. Pada saat datang ke Madinah tahun pertama belum. Kapan? Pada tahun kedua. Jadi sebelumnya kata Rasulullah SAW, man syaa falyasumhu wa man syaa afṭarahu. Ya. Jadi ketika ada orang jahiliyah pada puasa pada hari Asyura, maka Rasulullah memerintahkan kalau mau silakan puasa, kalau enggak apa-apa. Jadi mulai dilatih berpuasa, ya, Kemudian Rasulullah SAW juga pada masa jahiliyah itu, beliau ketika berada di gua, ya, itu beliau itu melatih dirinya sambil berpuasa, dan ternyata waktu itu adalah bulan Ramadan. Maka puasanya Rasulullah di gua itu kemudian waktunya dijadikan sebagai bulan Ramadan. Jadilah kita ini melatih diri kita dengan berpuasa, ya, dengan berpuasa sebagaimana Rasulullah SAW, ya. Kemudian Rasulullah itu ketika berpuasa itu meninggalkan istri, ya, selama sebulan. Meninggalkan istri, jadi nggak mencolek istrinya betul-betul. Jadi selama sebulan full makanan dibatasi, seksual dibatasi, komunikasi dibatasi, gerak-geriknya. Jadi betul-betul berada dalam posisi ibadah. Ya kalau kata orang-orang Muslim itu bertapa, gitu kan, semedi atau bertapa. Jadi ibadahnya sekali kita itu berpuasa. Jadi Rasulullah itu full dulu, nggak dengan istri, nggak banyak kegiatan, adanya dibuat, ya. Dengan bawa berbekalan secukupnya. Nah maka ketika diturunkan puasa bulan Ramadan, ada dugaan ulama mengatakan dulu tidak boleh kita mendekati
atau ya katakanlah menggauli istri gitu kan, ya lebih ada program gitu ya. Jadi dulu selama Ramadan, selama sebulan nggak boleh mendekati istri, kalau istri ya, karena lagi melatih dirinya dari semua dorongan diri kita, termasuk juga makan. Dulu kalau sudah kita makan ketiduran, kalau udah tidur nggak boleh makan. Jadi makan itu nggak kayak sekarang kita mau apa namanya azan subuh masih boleh sebelum azan subuh ya. Dulu kalau udah ketiduran malam-malam bangun tidur udah nggak ada makan. Maka kejadiannya para sahabat Nabi pernah ada yang pada jeblos. Apa itu? Pertama, yang kerja siang hari, pas pulang dia ngantuk, dia tidur, nggak sempat makan, nggak sempat buka malah, karena dia capek banget di ladangnya. Maka akhirnya pas bangun nggak sempat makan, nggak sempat minum, besoknya harus kerja lagi. Maka ada yang pingsan saat ada di ladang. Ini diadukan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini si Fulan ini sahabat ini pingsan, kenapa? Malah ketiduran, nggak makan. Rasulullah diam aja. Kemudian ada lagi yang melaporkan, ya Rasulullah, kita kan rumahnya bareng sama istri. Nah, tidurnya kan memang ya rumahnya pada kecil ya. Maka akhirnya nyolek udah tahan. Ya, terjadilah istighfarnya sama istri gitu ya. Jadi ini banyak nih Rasulullah malam-malamnya akhirnya pada ya bergaul sama istrinya gitu. Gimana ini? Maka Rasulullah diam aja. Menunggu apa perintah dari Allah nih, bagaimana nih? Ini banyak nih sahabat Nabi yang pada jebol nih gitu ya. Pada gagal ini puasanya ini. Maka turunlah ayat Al-Quran ini dalam surah Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malamnya, malam bulan Ramadan, untuk bermesraan dengan istri kalian. Dulu nggak boleh ya. Bayangin aja bagi kalau yang nanti baru tersiksa sebulannya. Tapi sekarang dibolehkan. Jadi kita ini Ramadan itu udah dipotong ya. Tapi di desa jangan takut ya, jangan takut. Tapi dulu ya kesulitannya udah dipotong. Jadi Rasulullah itu kalau ada kebaikan kita yang termudah diminta kemudahan. Tapi pahalanya sama, jangan khawatir ya. Jangan kita nih besok mau menyusah-nyusahin. Nah itu yang kata Rasulullah, rahbaniyata di Islam, nggak ada kerahiban, nggak ada kerahiban dalam Islam ya. Nggak ada kerahiban dalam Islam. Apa? Nggak mau menggauli perempuan, nggak ada Islam ya. Jadi uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri kalian pada malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalian ini laksana pakaian bagi mereka, dan mereka pakaian seperti pakaian bagi kalian, dan kalian juga seperti pakaian bagi mereka. Boleh silakan ini ya. Yang penting udah buka. Bahkan ada sahabat Nabi bukanya itu apa? Bergaul sama istri. Ada. Itu Sayyidina Umar apa? Ibnu Umar ya. Ada itu. Jadi bukanya itu dengan bergaul dengan istri, bayangin. Tapi itu kalau kedokteran nggak disarankan ya, karena bisa merusak kesehatan, melemahkan katanya ya. Minum dulu. Saking ini ya semangatnya, saking semangatnya dibuka dengan apa? Dengan menggauli istri. Jadi minum dulu minimal dulu ya, supaya itu baru terserah. Ya. Wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah tahu nih, kalian pada jebol, pada tahu, jangan khawatir. Tahu Allah, tapi apa? Fataba alaikum. Allah sudah ampuni. Ya, sudah ampuni. Tapi kalau siang, udah dikasih kemudahan, siang jebol juga. Ya udah 2 bulan betul-betul ya. Atau 2 bulan dapat 60 kali ngasih makan orang beriman ya. Fataba alaikum, ya udah diampuni dah. Sekarang
akhirnya milih kita, yaitu apa? 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi iktikaf. Nah, iktikaf itu antara lain nggak boleh menggauli istri, enggak keluar ke masjid, kecuali Allah ya. Jadi selama sebulan kita di sini, mandi selama ini ya. Nah itu kayak mencontoh dulu ya ibadah pada zaman Rasul dulu. Tapi makan itu tetap boleh, makanan tetap boleh. Nah, jadi yang dikurangi dari geraknya sama apa? Sama istri ya untuk 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan karena itu iktikaf di masjid itu pada akhir bulan Ramadan itu terasa sekali rasanya. Jadi kalau betul-betul yang merasakan itu kenikmatannya, kenikmatan betul-betul berkah, keberkahan itu turun bagi orang yang iktikaf. Bahkan ini jadi terapi oleh siapa? Oleh kalangan namanya jamaah tabligh, yang di apa namanya yang dikisahkan oleh siapa? Dery ya, Pak Dery Sulaiman. Jadi orang yang paling jahat diajak ke masjid 3 hari saja, pulangnya berubah pengen pakai apa? Pakai pakaian tato. Dulunya pada sebelumnya pakai tato apa ya. Jadi ke masjid itu mengubah manusia. Jadi ngapain kamu ke masjid? Udah duduk aja dulu. Kalau mau ibadah. Jadi betul-betul ini keberkahan tetap ada ya di sini. Ya. Dan inilah juga keajaiban dari umat Nabi Muhammad SAW. Dimudahkan di mana aja itu kita bisa menjadikan tanah itu sebagai masjid. Ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Uhilat dia khamsan la tuqa ahadun min qabli. Aku diberikan ya anugerah yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu apa? Ju'ilat al-ardu tahura. Wa ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan tanah ini sebagai bersuci, yaitu untuk kita bisa tayamum dan tempat untuk bersujud. Ya, tempat bersujud. Jadi di mana aja kita boleh bersujud, kecuali dilarang. Kita menangis dan sebagainya. Nah, juga masjid. Ya, masjid. Jadi ini kalau udah masjid itu lain. Ya, lain apa namanya? Suasananya, statusnya keberkahan. Maka kita ini sering niatnya iktikaf kalau ke masjid. Walaupun cuma berapa jam ya, anak berkahnya lah. Anak juga sering-sering ke masjid, itu nanti akan berkah hidupnya. Dulu ulama-ulama dari Padang apa itu? Di surau itu aslinya masjid. Jadi masjid semua tempat yang mau sholat namanya apa? Masjid. Maka wa'afa'akum fal'ana bashiruhunna wabdahu ma kataballahu lakum. Maka sekarang gaulilah mereka. Ya. Dan carilah kenikmatan sama mereka dulu. Jadi diperintahkan malah. Tapi perintah ini bukan wajib, ya, bukan mendengar ini yang kita pernah lewat ya. Perintah ini Allah memerintahkan kita suruh menggauli istri. Boleh menggauli istri? Enggak, maksudnya dulu dilarang, sekarang diperintahkan. Nah, maka di sini ada ilmu fikih, ilmu usul fikih. Sesuatu yang sebelumnya dilarang, kemudian sekarang ada perintah, maka perintahnya itu bukan berarti kita diwajibkan, tapi maknanya adalah dibolehkan. Nah ini yang sekarang ilmu ini banyak hilang ya. Orang berdalil dengan satu dalil, salah semua orang, tuh dalil ini enggak ada dalil lain. Nah, bagaimana caranya? Itu pakai ilmu dari ulama ya. Maka perintahnya kita menggauli istri yang sekarang dibolehkan untuk menggauli istri kalian. Kemudian juga dibolehkan makan dan minum sampai kapan? Sampai fajar sodik, sampai nanti apa namanya datangnya waktu subuh, ya, sampai datangnya waktu subuh. Ada juga yang mau mencampur adukan azan subuh 2 kali, antara azan subuh sama azan fajar sodik. Ya. Maka ada yang mengatakan kalau kita lagi makan dengan azan maka nggak perlu ditinggalkan makanan ini. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda katanya kalau lagi makan dengan azan jangan kamu berhenti makan. Jadi semua makan kita malam. Ajaran baru ini. Berdalil dengan hadis Rasulullah. Mengerikan gitu kan? Kayaknya benar juga.
selama ini imsak itu bid'ah. Wah, ya, bid'ah. Padahal dulu yang maksudnya dengan azan itu azan yang pertama. Azan pertama. Jadi ada dulu azan pertama, ada azan kedua. Nah, yang azan pertama kalau kita dengar azan makan tetap boleh sampai kapan? Sampai datangnya azan kedua yang azan subuh. Nah, batasnya berapa itu? Sekitar 50 ayat baca Al-Quran jaraknya. Jadi beberapa puluh menit, ya, 10 menit atau 15 menit. Nah, sekarang kita ganti jadi imsak namanya dengan tarhim. Dengan tarhim, kalau udah dengan tarhim itu berarti siap-siap untuk datang waktu sholat subuh. Maka kita cepetin makan. Kalau sudah azan berhenti. Karena mazhab fikih semua mengatakan dimulainya dari azan subuh, waktu subuh. Sekarang ada memahami langsung dari sunnah berbolak-balik. Maka akhirnya orang banyak yang makan lagi sholat, lagi azan, sholat, makan. Nah, ini bahaya. Bagaimana kita menjawab itu? Sah nggak puasanya? Itulah pentingnya kita belajar dari ulama. Baik, ini ya waktunya sudah 20 menit ya. Ada kalian ada pertanyaan? Ya, dipersilakan. Oh iya, saya juga ini saya terjemah juga isi Al-Quran. Juga saya sekarang menerbitkan ya. Apa itu? Al-Quran Ahmad, itu Al-Quran Asmaul Husna, makna dan doa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah mengatakan, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Dan sampai saat ini belum ada yang menjelaskan asmaul husna sesuai dalam ayat-ayat yang ditutup dengan asmaul husna dalam Al-Quran. Adanya penjelasan asmaul husna diapalin Ar-Rahman Ar-Rahim Malikul Qudus, maka diterangkanlah tanpa dikaitkan dengan Al-Quran. Letaknya kenapa di sini. Maka di sini saya bersama perusahaan ini menyetak ini Al-Quran bersama di bawahnya adalah Asmaul Husna yang ada di setiap ayat ditutup dengan Asmaul Husna. Kenapa ini Allah menyebut namanya di sini? Ya, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian ada Malik, ada Muhid, ada Rabbul Alamin, ada Tawwabur Rahim. Ada lagi Tawwabur Rahim dua. Ada Allah namanya Tawwab, ada namanya Rahim, jadi satu. Tawwab Rahim, kenapa ini? Maka ya ini kami jelaskan ke Allah supaya kita menikmati mengenal Allah dengan penjelasan dari Allah, dengan konteks yang Allah letakkan di situ. Kenapa di situ? Jadi alhamdulillah ini banyak ya masjid-masjid, beberapa masjid ya melakukan kajian, memesan ini dan sebagainya ya. Dan ini sedang lagi diusahakan, disebarkan. Karena ini baru pertama kali di Indonesia begini ya, bahkan baru kali di dunia ya. Jadi kita mengenal Allah dari penjelasan Allah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam konteksnya juga Allah jelaskan di sini. Supaya kita selalu berdoa kepada Allah sesuai perintahnya. Fad'uuhu biha. Ya, baik. Barangkali ini sebagai introduksi ya. Kalau mau dilakukan kajian silakan, atau bagaimana silakan. Ingin merupakan juga silakan. Baik, ada yang bertanya? Ada beberapa? Ada, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami izin menanyakan terkait dengan fatwa MUI yang baru terkait larangan untuk mendukung kebijakan Israel terhadap Palestina. Bagi kita umat biar lebih pasti untuk kan menghindari produk-produk yang dalam afiliasi mendukung Israel. Apakah dalam pembeliannya atau penggunaannya, dan bagaimana apabila barang-barang itu sudah ada? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi harus dibedakan ya. Pertama dari segi produk, kalau dihukumi halal artinya dari sisi bendanya itu dia nggak ada masalah. Misalnya ya udah keluar produk halalnya ya.
seperti sikat gigi, apa namanya, odol dan sebagainya, makanan. Tapi kemudian ada fatwa lagi yang mengatakan kalau membeli produk itu dan perusahaan itu membantu Israel, berarti kita terlibat di situ. Nah, maka disitulah haramnya. Disitulah haramnya kita membeli, mengkonsumsi benda yang akan membantu Israel. Jadi kita membelinya saat ini. Nah, bagaimana yang mudah? Yang mudah punya kita, masa dibuang? Kalau dibuang mubazir, ya, itu membuang harta. Itu udah jadi harta kita. Karena kita beli dalam keadaan itu halal. Ya, hak uangnya halal, kita dapatkan cara yang halal. Maka yang udah ada tetap kita gunakan, boleh. Ya, karena memang asalnya halal. Tapi kalau belum, kita cari penggantinya, ya, cari penggantinya. Karena itulah yang kita bisa, supaya mereka merasakan. Kenapa? Mereka lebih parah lagi mengembargo, mereka nggak dikasih makan, nggak dikasih listrik, dikasih ini. Dan kita juga diembargo dengan apa? Dengan putusan, dengan jadi PBB sekarang udah dijadikan alat mereka. Kita ini dijadikan seperti hewan, ya kan? Nggak ada hak apa-apa semuanya. Jadi semua prinsip-prinsip mereka tentang keadilan, hak asasi manusia itu ternyata untuk mereka aja. Kalau berkaitan dengan berbeda dengan mereka, tidak ada nilainya. Maka kita bersikap. Nah, ini juga bagi industriawan ini jadi peluang sebetulnya, cari apa? Tampilkan produk kita. Lagi kondisi begini, ya. Kita ada namanya Wardah, ya. Itu sampai mau dibeli perusahaan besar itu. Katanya dibeli berapa? 20 triliun harganya. Kita besar tuh. Ya, tapi produk mereka lebih besar lagi, ratusan triliun. Sekarang di bursa saham itu udah dikuasai oleh mereka, dan itu dipermainkan aja bursa saham itu. Udah ribuan triliun. Uang semua itu. Nah, jadi kalau bisa kita bikin produk, kemudian ditaruh di saham juga, bursa saham, supaya kita juga mengisi. Jadi udah arahnya ke sana sekarang. Dan itu mereka menguasai saja dan mempermainkan. Jadi kalau pengen kaya, tinggal dikerek sahamnya. Sekarang yang paling kaya siapa? Hukum sama apa? Prayogo Pangestu. Kenapa Prayogo? Itu kan merek saham dia, ya. Ada perusahaan namanya Cuan, ada namanya Brand, ya, ada namanya TPIA. Itu semua dikerek sama dia. Dan jadi orang terkaya. Semudah itu, ya, semudah itu. Dan kalau ada kesempatan orang saham ada beli sahamnya. Kenapa? Ini ikut juga, tapi nanti anjlok. Jadi duit kita dirampok dengan cara seperti itu, ya, rakyat itu. Jadi kita dirampok dengan judi online yang akhirnya mereka yang dibawa lari ke Kamboja dan sebagainya itu. Jadi sekarang Indonesia susah uang, tapi disuruh pesta uang. Gimana di Kamboja katanya? Kenapa? Oh, ternyata akhirnya disuruh menaruh uangnya orang kita. Iya, tuh. Dengan judi online, orang siapa itu? Rakyat awam yang punya duit 100.000, 200.000 udah sekarang beda judi online, nggak ada uang, ambil pinjaman online, kena lagi. Jadi sekarang kita dijerat dengan pinjaman online, dihabisi oleh judi online. Dan yang terlibat itu orang-orang yang berkuasa. Ngeri sekarang, ya, ngeri. Sementara yang gede-gede diambil oleh apa? Bursa saham. Dengan orang-orang kuatnya, ya, orang-orang kuatnya yang dikatakan sebagai konglomerat, itulah yang menggerakkan. Namanya market maker. Wah, market maker, ya. Baik, terima kasih. Ada lagi barangkali? Ya, tidak ada, cukup, ya. Kalau tidak ada, ini kayaknya udah kejam. 1 jam, ya, alhamdulillah. Semoga ini berkah, ya, bermanfaat. Dan ini kita dihitung nanti kumpul lagi di akhirat. Ini betul di pertengahan ini. Kumpul lagi terus di akhirat, ya, dalam keadaan menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita tutup dengan doa, ya. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
ووفقنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من القانتين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين. اللهم إنا نسألك رحمة النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا غني حميد مجيب معين رحيم ودود أغننا بحلالك عن حرامك